Perhatikan gambar berikut. Jadi ada dua muatan masing-masing besarnya Q1 yang muatan negatif, ya negatif 4 mikrokolom, dan Q2 itu 16 mikrokolom terletak di titik A dan B seperti gambar di atas. Jika jarak AB itu 50 cm, pertanyaannya adalah letak di titik C yang kuat medan listriknya sama dengan 0 berada pada jarak berapa? Jadi tulis dulu ya. Ini memiliki jarak sebesar 50 cm gitu. Pertanyaannya, letak titik C atau muatan uji C itu ya, supaya kuat medan listriknya sama dengan 0 adalah berapa? Oke, kita harus ingat dulu bahwa kuat medan listrik sama dengan 0 apabila eh, ada medan listrik yang saling berlawanan arah, gitu ya. Jadi medan listrik yang dialami oleh titik C ini itu harus berlawanan arah, sehingga nanti saling menghilangkan sehingga menjadi 0, gitu. Oke, sekarang kita tes dulu nih. Misalnya kita letakkan titik C itu di tengah-tengah, nah di sini. Oke, muatan uji C itu kita buat aja positif, ya. Oke, sekarang oke, lupa tadi ya, ini ada A, ini yang B. Sekarang kita lihat muatan C diapain oleh muatan A, karena berlawanan jenis, berarti dia ditarik ke sebelah kiri. Kemudian muatan C diapain oleh muatan B, karena sama-sama positif, berarti saling tolak menolak, ya kan ya? Sehingga dia akan juga terdorong ke sebelah kiri. Nah, medan listrik yang dialami oleh C akibat oleh A dan B itu sama-sama ke sebelah kiri. Artinya malah semakin bertambah sehingga tidak mungkin menghasilkan 0 gitu ya. Artinya yang di tengah-tengah itu salah. Ya, selanjutnya berarti kita taruh medan listriknya, sorry, muatan C-nya itu di sebelah kirinya A. Misalkan di sini positif gitu. Oke, C diapain oleh A? Ditarik kemana? Ke sebelah kanan sekarang. Disebutnya EA gitu ya. Terus C ini diapain oleh B? Dia didorong ya, karena dia sama-sama positif ya. Didorong kemana? Didorong ke kiri. Berarti ini adalah EB. Ada kemungkinan ini benar ya, karena mereka saling menghilangkan nantinya ya kan. Sekarang bagaimana kalau misalkan C-nya itu berada di sebelah kanan B ya? Nah ini C-nya sekarang di sebelah kanan. Dia didorong oleh B sama ya ke sebelah kanan. Berarti EEB ditarik oleh A ke sebelah kiri. Nah, ini sebagai EA. Nah, ternyata bisa ya ada kemungkinan mereka saling menghilangkan. Bisa jadi 0 gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, selain memperhatikan tandanya, perhatikan juga besarnya. Besar dari muatannya. Sekarang kita lihat, I1 itu eh, muatannya itu lebih kecil daripada muatan yang I2, ya kan ya? Sehingga untuk membuat mereka itu seimbang, gitu ya, 4 ini itu harus berada dekat dengan muatan C daripada eh, Q2 yang dekat dengan C, gitu ya. Karena kalau misalkan Q1-nya itu letaknya jauh dari C, sudah kecil muatannya, jaraknya juga jauh, otomatis medan listriknya seharusnya berkurang, gitu kan ya. Sedangkan Q2 itu kalau misalkan C-nya di sebelah kanannya B, gitu ya, sudah Q2-nya besar muatannya, kemudian dia berada dekat dengan C lagi. Otomatis dia akan menjadi lebih besar medan listriknya. Artinya supaya untuk mengimbangi Q1 yang kecil gitu ya, Q1 yang nilainya kecil itu harus berjarak lebih dekat gitu ya. Sedangkan lebih dekat dengan C gitu ya. Sedangkan Q2 yang besar muatannya jauh lebih besar daripada Q1 itu harus diletakkan jauh gitu ya untuk mengimbangi medan listrik eh, di C-nya gitu. Berarti biar EA dan EB-nya itu eh, saling menyeimbangkan gitu. Artinya yang mungkin gitu ya, seharusnya C-nya itu harusnya berada di dekat si A, yaitu berada di sebelah kiri dari si A. Oke, sudah ya kita mengetahui letak dari C-nya. Sekarang kita tentukan medan listriknya. Oke, katakanlah AB itu 50 ya, kemudian A ke C
itu kita sebut aja X gitu ya. Katakan bahwa medan listrik yang dialami C itu harus sama dengan 0. Berarti C tadi kan berarti EA dikurang EB itu ya harus sama dengan 0. Berarti EA itu harus sama dengan EB. Medan listrik berarti K, karena ini medan listrik ya, berarti ini karena EA berarti akibat oleh A ya. Berarti menjadi QA. Jadi dalam soal Q1 ya, kalau QA itu Q1 per jarak antara A dan C itu adalah X, jadi X kuadrat gitu ya. Sama dengan EB-nya itu K, kalau B itu Q2, berarti Q2 per jarak antara C ke B sekarang ya. Jarak antara C ke B itu adalah X ditambah 50, ya kan? Jadi X tambah 50 dikuadratkan. Oke, kita masukkan aja ini K-nya habis ya. Q1-nya 4. Mikrokolom berarti 4 kali 10 min 6 gitu ya. Per X kuadrat sama dengan Q2-nya 16 kali 10 pangkat minus 6 per X plus 50 dikuadratkan. Ini habis saja, ya kan? Berarti ini habis sisa 4. Dikali silang, berarti X. Oh, jadi dikali silang. Berarti ya benar dikali silang, X plus 50 kuadratnya ditaruh di sebelah kiri, berarti menjadi X plus 50 kuadrat per X kuadrat itu harus sama dengan 4. Ya. Nah, oke, ini kan sama-sama kuadrat nih. Itu bisa digabung kuadratnya. Itu X plus 50 per X kuadrat itu sama dengan 4. Kuadrat dipindah ruas, dia akan menjadi akar. Berarti akar dari 4 adalah 2. 3 kali silang ya. Berarti X plus 50 sama dengan 2X. Berarti X-nya pindah ke kiri. Berarti 2X kurang X berarti jadi X. Itu sama dengan 50. Nah gitu. 50 cm ya. Berarti nilai X-nya ini juga sama. Yaitu 50 cm. Tuh. Jadi jawabannya yang mana? Jadi harusnya dia berada 50 cm di sebelah kiri dari muatan A. Ada nggak? Oh, ada yang B. 50 cm di kiri dari titik A. Oke, jadi begitu ya jawabannya di soal ini.